Rasanya tertampar bolak-balik sama pernyataan abang ini. Bagaimana tidak, iktp dan MyCard-nya Malaysia itu memiliki teknologi yang sama. Tetapi Coba tolong ditayangkan. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin ektp. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas. Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena nggak pernah kelar. This is nothing personal, Pak ya. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia heboh dan marah-marah. Debat soal KTP Indonesia dengan KTP Malaysia beda jauh fungsinya. Di Indonesia ini sekarang lagi heboh-hebohnya membahas tentang KTP atau kalau di Malaysia IC. Yang dimana KTP Indonesia dengan KTP Malaysia berbeda jauh. Meskipun untuk KTP Indonesia sebenarnya sudah dilengkapi sistem seperti di Malaysia. Tapi sayangnya sistem tersebut tidak berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini Bang Toha ingin mereaction video yang dimana influencer daripada Indonesia membandingkan fungsi KTP di Indonesia dengan KTP di Malaysia berbeda jauh. Ini bukan berarti istilahnya menjelek-jelekkan negara, tetapi kalau kita ingin maju tentunya harus ada perbandingan. Yang dimana dari segala sistem di KTP kita memang sama sekali tidak berfungsi. Apa-apa kalau kita misal kata ingin melamar kerja harus fotokopi KTP. Ingin membuat surat fotokopi KTP. Kalau di negara tetangga, yang dimana saya juga lama di Malaysia, KTP atau IC Malaysia di sana itu multifungsi. Bisa untuk pergi ke klinik, yang dimana tak perlu susah-susah bikin surat ini, surat itu, untuk pergi cek kesehatan. Kalau di kita kan misal kata ingin pergi ke rumah sakit, bila mana kita berobat, jika tidak ingin mengeluarkan biaya terlalu mahal, kan harus pakai kartu BPJS ya. Jadi ada kartunya sendiri. Dan terkesan seolah-olah apa ya, KTP itu tidak berfungsi. Kalau di Malaysia cukup pakai IC saja, semuanya itu bisa diakses. Dari mulai kesehatan, dari mulai gaji kamu per bulan berapa, bahkan ketika mendapat bantuan pun juga langsung bisa masuk IC atau masuk KTP Malaysia. Tidak sampai di situ saja sahabatku semua fungsi MyCard Malaysia. Ketika misal kata pemerintah Malaysia memberikan bantuan kepada masyarakatnya yang kurang mampu, tak perlu data manual ya. Jadi semuanya cukup diakses menggunakan KTP. Jadi semuanya serba bisa, multifungsi. Dan di sini Bang Toha juga bawa IC sih. Saya akan mencoba untuk memberikan penjelasannya biar sahabatku semua paham. Kalau IC Malaysia di sini itu ada chipnya. Dan Indonesia sebenarnya juga sama. Ini ada chipnya sahabatku semua. Ada chipnya ini. Ini ada chipnya. Cuman chipnya di sini bentuk pendek. Kalau Malaysia itu kotak macam SIM card. Nah, kemudian ini bentuknya. Tapi kalau dilihat untuk KTP Indonesia dengan KTP Malaysia, saya lihat barangnya itu lebih bagus di Malaysia ya, lebih tebal di Malaysia. Karena pembuatan KTP di Indonesia ini dikorupsi. Dikorupsi ya. Mungkin teman-teman juga boleh lihat kasusnya Novansetio yang dimana korupsi eKTP. Jadi membuat KTP saja sampai-sampai dikorupsi. Itulah hebatnya negara kita, Indonesia tercinta. Kayaknya kalau nggak korupsi itu nggak ada yang kurang gitu loh. Jadi kayaknya kalau nggak korupsi itu ada yang kurang, sehingga dalam pembuatan apapun dikorupsi. Nah sebenarnya kalau kita ikut cara Malaysia itu lebih jimat loh. Jadi pemerintah itu tidak mengeluarkan biaya yang sebegitu banyaknya ya kan. Misal kata pembuatan kartu BPJS ya kan. Sebenarnya nggak usah perlu kartu BPJS pula. Cukup diakses lewat KTP. Masa iya sih?
Kita kalah terus sama negara tetangga. Sama negara tetangga kita yang dekat kalah. Seperti Singapura, Malaysia dalam bab soal fungsi KTP atau fungsi IC. Di sini fungsinya cuma untuk fotokopi saja. Nanti pasti ada yang komen, jangan banding-bandingkan, jangan banding-bandingkan. Malaysia negara kecil, beda dengan Indonesia. Nah, itu statement orang yang kurang wawasan. Itu statement orang yang nggak pernah pergi ke luar negara. Makanya pemikirannya sempit jika ingin diajak maju. Jadi kalau misal kata kita ingin maju, harus ada perbandingan. Saya kasih contoh apa ya? Sebentar, saya kasih contoh. Saya kasih paham buat netizen yang kadang-kadang sering menghujat saya. Misalnya, ya kan, ini botol saus. Kamu jualan. Terus tetangga sebelah juga jualan. Botol saus kamu jelek, kamu dikritik nggak terima. Nah, tentunya itu akan membuat jualanmu nggak akan laris. Sedangkan botol sausnya tetangga yang sama-sama jualan saus itu bagus. Kamu dibandingkan dengan tetangga si A. Oh, itu loh, tetangga si A jualan dengan botol yang bagus, kenapa botolmu jelek sedangkan kamu nggak terima? Ya, kamu nggak akan maju-maju. Itu contoh kecilnya. Jadi kalau kita ingin maju ya kita harus buat perbandingan yang positif, bukan negatif. Bahkan sekelas influencer top Indonesia saja sampai membuat studi perbandingan fungsi KTP Malaysia dengan fungsi KTP Indonesia. Itu kita sudah tertinggal jauh dari negara tetangga kita, negara serumpun, yang dimana sering kadang-kadang segelintir netizen Indonesia meremehkan Malaysia, padahal negara Malaysia itu lebih maju, sahabatku semua. Dari mulai mata uangnya, kita juga kalah jauh sama negara tetangga. Ringgit Malaysia sekarang makin naik, sedangkan rupiah kita makin melemah. Sekejap dulu, Bang Toha mau rebus telur dulu. Sekejap, Bang Toha pos sedikit. Kok pos sedikit sih? Pos sebentar. Fakta itu memang pahit. Kadang-kadang kalau kita dibandingkan dengan negara tetangga yang dimana lebih maju, kadang-kadang marah-marah. Oh, ini antek-antek asing. Kenapa sih orang-orang kita ini jika diajak untuk maju, kadang-kadang susah. Ini nggak semuanya ya, segelintir orang-orang kita kalau diajak maju itu susah. Sikit-sikit jangan banding-bandingkan dengan negara sebelah. Ini Indonesia. Ya tahu ini Indonesia. Tapi sebagai masyarakat Indonesia, kita ini juga ingin maju seperti negara tetangga lainnya. Yang dimana punya KTP, ya kan nggak perlu fotokopi sana-sini. Kalau di negara tetangga, Malaysia, cukup pakai KTP saja bisa 8 fungsi. Sedangkan kalau di kita satu kartu ini cuma 1 fungsi saja. Inilah perbedaan jauhnya. Sebenarnya untuk teknologinya itu sudah sama. Kalau di Malaysia chipnya itu terlihat ya, tapi kalau di Indonesia ada chipnya di dalam. Cuma nggak terlihat, tapi kalau disorot lampu ada chipnya di dalam. Itulah perbedaannya. Cuma fungsinya di sini cuma 1 fungsi saja. Dan inilah yang menjadi perbincangan hangat influencer Indonesia yang dimana KTP Malaysia dengan KTP Indonesia berbeda jauh. Berikut kita simak dan kita reaction videonya. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple, MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Tiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Gak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Gak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per
per bulan. Wow. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia. iKTP kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia. Tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Padahal chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya eKTP dari 2011, 15 tahun. Dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ, di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja. Dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Video gue kemarin pas bahas eKTP dan bandingin gimana Malaysia pakai teknologi yang sama buat ngatur subsidi BBM. Maksud gue bukan subsidinya yang disamain sama Malaysia, bukan harga bensinnya juga harus disamain. Tapi gimana kita bisa pakai teknologinya buat nerapin hal yang sama. Teknologi eKTP kita itu sama kayak kartu identitas di Jerman dan Jepang loh. Tapi di kita cuma di fotokopi. Fotokopinya aja buat bungkus gorengan. Padahal teknologi eKTP itu bisa ngapain aja. Yang pertama, verifikasi identitas secara instan. Beberapa bank swasta udah pakai eKTP buat ngurusin urusan banking kita. Misal ganti kartu ATM, nggak perlu isi formulir, tinggal tap eKTP. Rekeningnya yang mana nih orang? Jadi ATM barunya langsung aman, cuman butuh beberapa menit. Kayak gitu kan enak. Kedua, kesehatan. Lu datang ke rumah sakit, tap eKTP, rekam medis itu langsung muncul semuanya. Riwayat alergi, golongan darah, obat terakhir, BPJS-nya aktif atau enggak. Nggak usah buka aplikasi terpisah lagi, aplikasi BPJS. Login lagi, login error, aplikasinya kocak. Di Jepang itu tinggal tap eKTP, dokter langsung tahu kondisi kita tanpa harus cerita dari nol. Lewat My Number Card mereka. Satu kartu seluruh riwayat kesehatan. Nah di Indonesia, rekam medis ini nggak terkoneksi. Dipegang sama rumah sakit masing-masing. Kok bisa gitu, nggak diatur? Yang ketiga, tanda tangan digital. Mau ngurus surat tanah, kontrak kerja, izin usaha, harusnya tinggal tap eKTP. Masukin PIN, dokumen langsung sah secara hukum. Estonia udah pakai ini 24 tahun yang lalu. Warga Estonia bisa tanda tangan dokumen dari mana aja di dunia, cuman pakai kartu identitas mereka. Kemudian yang keempat, subsidi. Dan ini nyambung sama video kemarin soal Malaysia. LPG 3 kilo, bantuan langsung tunai, bantuan sosial, BBM, semua tuh bisa disalurkan lewat eKTP. Tap kartu, sistem langsung cek lu eligible atau enggak. Yang berhak dapat, yang nggak berhak nggak bisa nyalahgunain. Nggak perlu juga data ganda, nggak perlu download aplikasi lagi, nggak perlu bikin KTP palsu. Gak ada yang bisa ngakalin sistem. Gak perlu buat fotokopian palsu. Malaysia udah buktiin ini bisa jalan. Fotokopi itu, teman-teman yang di pemerintahan nih, itu rawan banget loh disalahgunakan. Dan gampang banget dipalsu. Kenapa harus ada fotokopi? Buat apa? Pertanyaan gue di akhir cuma itu. Chip NFC-nya ada, data biometriknya ada. Gue pas buat KTP di foto, diambil sidik jari gue. Infrastrukturnya tuh tinggal readernya doang. Satu reader NFC harganya tuh cuma 200 ribuan. Kita udah habis 5,9 triliun buat bikin kartunya. Tapi kita nggak invest buat reader dan sistemnya, kan aneh. Ini bukan masalah teknologi. Teknologinya udah ada di dompet rakyat Indonesia lewat eKTP. Masalahnya ada political will untuk ngebuat sistemnya atau enggak. Negara lain udah buktiin bisa. Sekarang giliran kita yang harus dorong. Pokoknya 2026 jangan ada fotokopi KTP, kakak. Buat apa? Gila ya, ternyata Indonesia ketinggalan 20 tahun dari Malaysia cuma soal data penduduk. Ketua Komisi 2 DPR mengungkapkan bahwa Anda Malaysia cukup memakai satu nomor kependudukan untuk berbagai urusan administratif. Mereka itu punya yang namanya IC. Kalau di Indonesia tuh kayak KTP ya. Bayangin aja kamu mau beli mobil, bayar pajak, bahkan sampai punya berapa sertifikat tanah, itu kamu cukup sebut pakai satu nomor kependudukan atau IC tersebut. Kalau di Indonesia bagaimana? Ya masih ribet. Banyak nomor dan kartu berbeda, untuk urusan yang berbeda pula. Soal administrasi ini Malaysia juaranya ya, karena kehidupan warganya menjadi mudah. Bahkan mereka tidak perlu bawa kartu penduduk itu dan cukup sebutkan nomor IC-nya mereka. Pertanyaannya sekarang, kapan ya Indonesia bisa mengejar ketertinggalan ini? Tulis komentarmu ya. Ini guys, pengen berbagi cerita sedikit perbandingan di antara negara Indonesia dan juga Malaysia. Ini dari segi pemerintahan. Nah, di sini tuh saya cukup merasa unik di mana pemerintah Malaysia membantu masyarakatnya menyalurkan insentif atau bantuan kepada masyarakatnya menggunakan IC ataupun KTP. Jadi menurut saya tuh Indonesia harusnya bisa mencontoh negara Malaysia menyalurkan atau memberi bantuan kepada masyarakat cukup menggunakan KTP, karena menurut saya lebih praktis dan juga mudah, di mana Indonesia kadang juga ya ribet ya menurut saya, dari pusat punya ke kota ataupun dari provinsi terus kepada desa ataupun RT ya, jadi agak cupang camping menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya harusnya Indonesia bisa
menggunakan identitas KTP elektronik itu sebagai metode yang lebih mudah dan praktis untuk masyarakat, yang lebih tepatnya seperti itu. Kalian tahu nggak sih kalau di Malaysia itu bisa belanja dan bayar pakai KTP atau mereka menyebutnya IC. Selama di Malaysia, aku banyak sekali belajar. Mulai dari budaya, kebiasaan, bahkan aku belajar juga di sana. Bagaimana sih sistem mereka? Salah satunya kekuatan dari KTP mereka. Nah, KTP mereka ini bisa terhubung dengan aplikasi. Terus di dalam KTP mereka itu ada uang yang ditransfer oleh pemerintah mereka. Yang dimana uang yang dibagi sama pemerintah mereka bisa digunakan di supermarket seperti sembako dan produk rumah tangga. Nah, kalau kalian lagi jalan ke supermarket terus ada lihat sumbangan asas rahmah kayak gini, berarti itu adalah produk-produk yang bisa dibayar menggunakan KTP. Terus apakah benar kalau uang yang ada di dalam KTP itu ditransfer oleh kerajaan mereka? Jawabannya iya. Oh ya, seberapa banyak sih uang yang ditransfer oleh pemerintah mereka? Nah, untuk yang single atau duda memiliki gaji di bawah Rp2.000, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp50 setiap bulannya. Sedangkan untuk yang sudah berkeluarga dengan gaji di bawah Rp2.000, uang yang ada di dalam KTP mereka berjumlah Rp100 per bulan. Eits, itu baru dari pemerintah Malaysia mereka. Untuk mereka yang tinggal di Sarawak, mereka juga dapat lagi loh dari pemerintah Sarawak mereka. Oh ya, uang-uang itu dari mana sih? Nah, menurut penyampaian dari keluarga angkatku, bahwa uang yang ditransfer dalam KTP mereka semuanya itu berasal dari pajak, yang dimana hasil dari uang pajak mereka dikembalikan lagi untuk rakyat mereka. Bagaimana? Sekuat itu kan KTP mereka? Andai saja ya KTP kita bisa sekuat mereka, mau ngelamar kerja aja harus fotokopi KTP dulu. Atau enggak, kalau bikin KTP alasannya belangkonya habis. Kalau uang pajak kita bisa nggak sih kita nikmatin juga? Tahu gelap. Di Malaysia, menerapkan membeli BBM bersubsidi RON 95 wajib memiliki ID card yang sah. Syarat umumnya, berusia 16 tahun ke atas, memiliki SIM yang aktif, ID card yang aktif, dan dibatasi 200 liter per bulan. Sedangkan RON 97 hanya untuk kendaraan asing. Dan pengguna wajib menggunakan aplikasi digital seperti Talks and Go dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia, menerapkan BBM bersubsidi, solar ataupun pertalite harus menggunakan QR Code dan wajib terdaftar di My Pertamina. Dengan melengkapi dokumen pendukung, kendaraan plat merah, BUMN, perkebunan, dan pertambangan, maupun kendaraan mewah di atas 1.400 cc hingga 2.000 cc dilarang untuk membeli BBM bersubsidi. Nah, itulah perbedaan BBM bersubsidi Malaysia dan Indonesia. Bye-bye. Baru-baru ni aku ada nampak satu tiktokers Indonesia ni dia buat konten warga Malaysia bayar pakai kad. Tapi sebenarnya kad tu adalah IC ataupun KTP. KTP Malaysia ni, kerajaan Malaysia ada bagi bantuan RM100 untuk beli barang-barang asas kayak beras, telur gitu. Jadi ada yang komen, kok masih pakai kad? Di Indonesia udah pakai QRIS. Kat Malaysia pun ada QR je juga, QRIS, Touch and Go, e-wallet, macam Dana tu ada. Cuma kita pakai kad tu, tap tu sebab dalam IC kita, KTP kita tu ada uang. Dan juga IC kita itu juga boleh buat pergi bolak-balik Touch and Go, macam tol ataupun public transport boleh pakai IC. Dan juga KTP kami juga itu mempunyai subsidi minyak, subsidi minyak RON 95. So dekat situ KTP tu IC tu sangat berguna lah. Okey. Rasanya tertampar bolak-balik sama pernyataan abang ini. Bagaimana tidak, iktp dan MyCard-nya Malaysia itu memiliki teknologi yang sama, tetapi penggunaan sangat jauh berbeda. Di mana iktp itu dengan biaya triliunan hanya bisa untuk difotokopi. Tidak ada gunanya biometrik yang ada di dalam iktp tersebut. Ternyata MyCard Malaysia itu bisa dipergunakan untuk berbagai macam. Salah satunya adalah untuk menata data dan subsidi BBM. Apakah kita akan selalu seperti ini? Teknologi yang sudah tinggi itu tidak dipergunakan, hanya menjadi bahan proyek. Contohlah Malaysia. Bagaimana MyCard-nya itu sangat berfungsi dan tidak ada kebocoran data. Sementara di Indonesia, apapun bentuk datanya selalu bocor, salah sasaran, dan sebagainya. Contohnya penyaluran bansos itu selalu salah sasaran. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar salah sasaran atau sengaja disalah-salahkan? Bagaimana tidak, kondisi ekonomi Indonesia itu bisa membaik kalau pengelolaan negara seperti ini. Yang saya salut lagi,
IC, Identity Card atau KTP. Orang Malaysia bawa satu KTP, keluar dari rumah udah bisa buat apapun, ya. Nggak perlu bawa barang banyak-banyak. Urusannya bawa KTP aja. Kemana-mana, kantor yang berurusan dengan kerajaan, diorang bawa satu IC saja udah cukup, ya. Dan kamu tahu IC-nya orang Malaysia itu di dalamnya ada duitnya, kayak kartu bank, ya. Jadi kalau bantuan masuk ke IC diorang nggak perlu bawa cash. Pergi belanja itu IC boleh di-trade kayak kartu bank, ya. Naik public transport udah nggak nerima cash. Orang Malaysia pakai IC-nya bayar tambang, bayar ongkos, ya, nggak pakai cash. Di Indonesia kita mau ngurus apa-apa harus ada kakak udah ada minta akte kelahiran. Kenapa enggak itu satu KTP bisa melaksanakan semua hal, ya? Kenapa enggak bisa buat sistem satu shot? Ini mau bersot akhirnya shot bener-bener, ya. Nah, gitulah, ya. Gimana komentar kalian? Komentar di bawah. Jangan pada ngamuk, biasa aja, ya. Nah, itulah berbagai multifungsi KTP Malaysia yang dimana beda jauh dengan di Indonesia. Sedangkan kalau KTP Indonesia, misal kata kita mau mengurus sesuatu, harus pergi ke kantor camat, harus pergi lagi ke kantor kabupaten, ribet. Selain ribet, selain rumit, juga memerlukan waktu yang panjang. Sedangkan kalau di negara tetangga kita, misal kata kita mengurus surat-surat, cukup pakai eKTP atau pakai IC Malaysia. Gimana sahabatku semua? Gimana sahabatku semua? Menurut kalian kira-kira kapan sistem Indonesia itu bisa seperti negara tetangga kita, Malaysia? Kalau Malaysia bisa, harusnya Indonesia juga bisa. Soal penyaluran bantuan. Bantuan di Malaysia cukup dikirim lewat KTP. Jadi nggak perlu mendata pakai manual, tulis-tulis, itu nggak perlu. Jadi cukuplah tengok KTP-nya, mana yang dapat bantuan, mana yang tidak dapat bantuan, itu sudah terlihat jelas di KTP. Mana yang dapat subsidi, mana yang tidak, semuanya sudah jelas. Beda dengan di tempat kita yang dimana sistemnya belum bisa jalan seperti di negara tetangga, Malaysia. Bahkan ketika pemerintah Malaysia memberikan bantuan belanja-belanja murah, itu juga cukup pakai lewat eKTP atau lewat IC Malaysia. Sebenarnya KTP kita juga nggak kalah canggih, cuma sistem di negara kita belum bisa jalan seperti di Malaysia. Itulah hebatnya negara tetangga kita sahabat semua di dalam kemajuannya, yang dimana kita tertinggal jauh dari negara tetangga kita. Dan semoga di tahun 2026, 2027 ke depannya tidak ada kata fotokopi. Cukup pakai KTP, semua urusan bisa terselesaikan. Bahkan ini yang menjadi persoalan yang perlu diselesaikan juga di Indonesia. Ketika kita sakit, misal kata yang kurang mampu, ya kan, mau mengurus BPJS saja itu sulit. Sedangkan di negara tetangga cukup pakai KTP saja sudah bisa, ya kan? Enak, jadi masyarakat dipermudah begitu loh. Cukup sekian informasinya, dan semoga informasi ini bisa memberikan yang bermanfaat. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Tua Channel tentang kehidupan di kampung dan juga pengalaman merantau di Malaysia, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Untuk saat ini Bang Tua reaksi sementara dulu sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.